Halo semuanya, di video kali ini kita akan membahas mengenai hipotesis deskriptif yang meliputi contoh perumusan hipotesis deskriptif, pengujian satu pihak dan dua pihak, uji SPSS untuk hipotesis deskriptif baik secara parametris maupun non-parametris. Silakan disimak. Hipotesis deskriptif adalah dugaan tentang nilai suatu variabel mandiri, tidak dibandingkan atau dihubungkan dengan variabel lainnya. Sebagai contoh, perhatikan tabel rumusan masalah dan rumusan hipotesis secara deskriptif berikut. Apabila rumusan masalah yang dibuat adalah seberapa tinggi daya tahan lampu merek A, maka rumusan hipotesisnya adalah daya tahan lampu merek A sama dengan 800 jam. Ini adalah rumusan hipotesis deskriptif. Bisa dilihat dalam hipotesis ini, kita tidak membandingkan variabel, yaitu daya tahan lampu A dengan variabel yang lain. Berikutnya, bagaimana kalau misalkan rumusan masalahnya seperti ini? Seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X? Perumusan hipotesis yang bisa disusun adalah gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Pertanyaannya, dari mana angka 800 jam dan 70% ini? Nah, perumusan hipotesis itu berdasarkan kajian literatur yang mendalam. Jadi tidak bisa hipotesis itu hanya asal tebak, tetapi perumusannya harus berdasarkan kajian literatur. Proses penelitian dan uji statistika yang digunakan nanti yang akan membuktikan apakah dugaan atau hipotesis yang disampaikan benar atau tidak. Dalam menguji hipotesis deskriptif, teknik statistika yang digunakan bisa bermacam-macam, tergantung dari apakah menggunakan statistika parametris atau non-parametris, dan juga tergantung dari jenis datanya, apakah nominal, ordinal, interval, atau rasio. Apabila menggunakan statistika parametris dan data adalah interval atau rasio, maka yang digunakan adalah uji T1 sampel. Sedangkan untuk statistika non-parametris bisa menggunakan chi-square, satu sampel, dan run test. Kita akan bahas bagaimana menguji hipotesis dengan teknik-teknik tadi di video kali ini. Akan tetapi, sebelum itu teman-teman perlu mengetahui mengenai macam-macam pengujian hipotesis. Terdapat dua macam pengujian hipotesis, yaitu uji dua pihak, two-tailed test, dan uji satu pihak, one-tailed test. Uji satu pihak ini ada dua macam, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Kita akan bahas satu persatu. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0, atau kita singkat dengan H0, berbunyi sama dengan. Jadi kalau H0-nya nanti ada kata kuncinya adalah kata sama dengan. Dan H alternatifnya kita nanti akan singkat dengan HA, berbunyi tidak sama dengan. Contohnya sebagai berikut. Misalkan rumusan masalahnya berapa lama daya tahan berdiri pelayan toko setiap hari. Kemudian rumusan hipotesis untuk uji dua pihak, H0-nya daya tahan berdiri pelayan toko tiap hari sama dengan 8 jam. HA-nya kebalikan dari H0. Daya tahan berdiri pelayan toko tidak sama dengan 8 jam. Penulisan hipotesis yang seperti ini disebut perumusan hipotesis penelitian. Apabila ditulis secara statistika, yaitu H0 sama dengan mu sama dengan 8 jam. Sedangkan H alternatifnya, mu tidak sama dengan 8 jam. Uji dua pihak dapat digambarkan di kurva normal sebagai berikut. Yang diarsir nilainya adalah setengah alfa, yang merupakan daerah penolakan H0. Sedangkan yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan H0. Untuk uji satu pihak, yaitu kita bagi uji pihak kiri dan uji pihak kanan, uji pihak kiri dilakukan apabila H0-nya berbunyi lebih besar atau sama dengan. Contohnya, H0 mu lebih besar dari 400. H alternatifnya mu kurang dari 400. Jadi kebalikannya. Sedangkan gambarnya disajikan seperti berikut. Taraf kesalahan berada di sebelah kiri,
ini sebagai daerah penolakan hak 0. Dan daerah ini disebut daerah penerimaan hak 0. Ini untuk uji pihak kiri. Jadi yang diarsir ada di sebelah kiri. Kalau uji pihak kanan, kebalikan dari uji pihak kiri, yaitu apabila hak 0-nya berbunyi kurang dari sama dengan gitu. Untuk gambarnya seperti ini. Taraf kesalahan ada di sebelah kanan. Oke, mungkin kita langsung saja praktek melakukan uji tersebut. Untuk yang sebelumnya tadi, ini adalah teori untuk penyusunan hipotesis. Jadi teman-teman bisa memahami bagaimana penyusunan dan perumusan hipotesis secara deskriptif. Oke, kita langsung mulai praktek untuk melakukan uji tersebut. Saya akan memberikan ilustrasi kasus yang dihadapi oleh peneliti. Jadi nanti teman-teman bisa memahami mengapa ini masuk ke hipotesis deskriptif. Bagaimana rumusan pertanyaan dan rumusan hipotesisnya. Kasusnya seperti ini. Ada seorang peneliti melakukan penelitian mengenai daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta. Setelah dilakukan kajian literatur, peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut. Berapa daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta? Dari rumusan pertanyaan ini disusun hipotesis. Berdasarkan kajian literatur, H0 daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta sama dengan 4 jam per hari. H alternatifnya, daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta tidak sama dengan 4 jam per hari. Untuk hipotesis statistiknya, seperti ini, H0 mu sama dengan 4 jam, H alternatif mu tidak sama dengan 4 jam. Mu ini adalah simbol ya dari parameter populasi yang sudah pernah dibahas dalam video-video sebelumnya. Rumusan hipotesis ini merupakan hipotesis deskriptif, yaitu kita tidak melakukan pembandingan dengan variabel lain, hanya daya tahan pelayan toko saja. Lalu statistika uji mana yang dipilih? Pertama, tergantung dari jenis datanya dan normalitas datanya. Pada kasus ini, jenis datanya adalah interval. Kita bisa gunakan uji T. Tapi syarat uji T, dia harus berdistribusi normal, memenuhi asumsi ini. Jadi sebelum melakukan uji T, kita cek dulu normalitasnya. Oke, ini adalah langkah untuk ngecek uji normalitas. Ini bagaimana saya menulis variabel view-nya. Seperti ini. Untuk name di sini saya pakai waktu. Untuk label, waktu lama berdiri. Desimal saya ganti 0. Measure-nya adalah scale. Yang lainnya tetap seperti biasa. Kalau mau ada yang diubah, silahkan sesuai dengan kebutuhan. Seperti align, biar rapi. Tapi ini optional aja. Kemudian untuk data view-nya seperti ini, kita inputkan datanya. Oke, kita uji normalitas datanya. Untuk step by step uji normalitas sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi bisa cek untuk yang sudah lupa untuk mengingatkan kembali. Oke, langsung saja ini adalah hasil uji normalitas datanya. Karena nilai signifikannya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Dengan demikian, kita bisa menggunakan t-test pada kasus ini. Kita langsung lanjutkan ke t-test. Langsung kita pilih Analyze, kemudian Compare Mean, pindahkan variabel yang akan kita uji ke sebelah kanan. Kemudian pada bagian Test Value, kita ganti menjadi angka 4, sesuai dengan rumusan hipotesis yang sudah pernah diajukan sebelumnya. Lalu klik OK. Hasil output yang dilihat adalah tabel yang berjudul One Sample T-Test. Untuk interpretasi hasil T-Test itu ada dua cara. Yang pertama menggunakan nilai signifikan pada kolom ini. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan nilai T-hitung pada kolom yang pertama ini. Jika menggunakan nilai signifikan, ketentuannya adalah jika nilai signifikannya kurang dari alfa, maka H0 ditolak. Kalau kasusnya berbeda, misalkan signifikan lebih dari atau sama dengan alfa, maka H0 diterima. Sehingga dalam kasus ini, kita lihat nilai signifikan ternyata kurang dari 0,05, maka H0 ditolak. Lalu kita lihat kembali susunan H0 yang telah kita buat.
Karena H0-nya ditolak, artinya daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta tidak sama dengan 4 jam per hari. Jadi, kita menerima yang H alternatifnya. Cara yang kedua yaitu dengan menggunakan T hitung pada kolom pertama ini. Jika menggunakan T hitung, maka kita perlu membandingkan dengan T tabel. Di sini diperoleh nilai dari T hitung yaitu 3,301. Dengan DF, degree of freedom, adalah 30. Ini adalah tabel T. Karena kita menggunakan alfa 5%, maka kita akan menggunakan kolom ini. Kita lihat dengan DF 30, kita cocokkan diperoleh 2,0422. Apabila digambarkan dengan kurva normal akan seperti ini. Di sini kita tulis negatif 2,0422 dan yang sebelah kanan adalah positif. Ini adalah daerah penolakan H0 dan di sini adalah daerah penerimaan H0. Kita letakkan nilai T hitung hasil SPSS tadi. Ternyata letaknya di sini, yaitu di sebelah kanan pada daerah arsiran. Sehingga disimpulkan bahwa H0 ditolak. Untuk penulisan interpretasi hasil SPSS bisa ditulis salah satu saja. Apakah menggunakan nilai signifikan atau menggunakan T hitung sesuai dengan kesepakatan pada bab metodologi penelitian atau metode analisis data. Sedangkan untuk penulisannya mungkin secara lebih formal bisa ditulis seperti ini. Lalu, apabila setelah dilakukan uji statistika normalitas data, ternyata data tidak berdistribusi normal, maka statistika uji yang bisa digunakan adalah run test. Saya akan menggunakan kasus yang sama agar tidak perlu menyusun hipotesis ulang, tapi datanya saya ubah. Jadi datanya berbeda dari sebelumnya. Jadi kesimpulannya mungkin bisa berbeda karena datanya berbeda. Oke, ini adalah hasil uji normalitasnya. Skornya kurang dari alfa ya, sehingga data tidak berdistribusi normal. Nah, dalam kasus ini, asumsi normalitas untuk uji T tidak bisa dilakukan, sehingga kita bisa menggunakan alternatif penggantinya untuk yang non-parametris, yaitu run test. Input SPSS-nya sama seperti tadi di normalitas data. Langsung kita pilih untuk run test, yaitu analyze, non-parametric test, kemudian run test. Pindahkan variabel yang akan diuji ke sebelah kanan dengan cara klik panah di bagian tengah. Pada bagian cut point, centang bagian mode, lalu klik OK. Di sini diperoleh nilai signifikan yaitu 0,928. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan, maka disimpulkan bahwa H0 diterima karena nilai signifikannya lebih dari alfa. Artinya, daya tahan berdiri pelayan toko di Jakarta sama dengan 4 jam per hari. Oke, untuk uji T dan run test, mungkin teman-teman bisa lihat di supplementary material yang sudah saya upload. Bisa dipelajari di situ dan ada latihan soalnya juga kalau misalkan ingin menguji kemampuan melakukan analisis dengan SPSS. Selanjutnya, kita akan melakukan uji chi-square satu sampel, di mana chi-square ini termasuk uji non-parametrik untuk data nominal. Kita akan tinjau satu kasus penelitian sebagai berikut. Sebuah perusahaan pasta gigi anak ingin memasarkan berbagai macam rasa pasta gigi. Perusahaan tersebut ingin mengetahui apakah konsumen memiliki preferensi tertentu, kesukaan tertentu terhadap kelima rasa pasta gigi tersebut. Perusahaan tersebut melakukan survei kepada 200 konsumen anak-anak dan dihimpun pada tabel seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada kesukaan tertentu anak-anak terhadap kelima rasa pasta gigi? Kita akan menggunakan alfa 0,05. Dalam kasus ini, mengapa bisa memutuskan chi-square? Yang pertama adalah datanya nominal. Di sini, datanya frekuensi ini walaupun dia adalah
angka, tapi ini menunjuk banyaknya rasa stroberi, vanila, coklat, jeruk, nanas, dan lain sebagainya. Nah, stroberi, vanila, coklat ini adalah data yang nominal, sama seperti laki-laki, perempuan, itu adalah data nominal. Karena kita tidak membandingkan variabel lain dan hanya rasa pasta gigi, maka kita menggunakan chi-square untuk one sample. Dalam contoh penelitian ini, peneliti hendak mengetahui apakah ada kesukaan tertentu terhadap rasa pasta gigi anak. Apabila konsumen tidak memiliki kecenderungan rasa tertentu, maka otomatis semua pilihannya harusnya sama gitu. Jadi di sini kita membuat hipotesisnya adalah untuk H0, preferensi konsumen terhadap kelima rasa adalah sama. Ini H0-nya nanti sama dengan 40, untuk H alternatifnya tidak sama dengan 40. Oke, kita langsung melakukan prosedur SPSS. Untuk name, ini kita isi rasa dan frekuensi, karena rasanya berbeda-beda ya. Karena rasanya beda-beda, kita isi rasa dan frekuensi. Pada baris 1, frekuensi pada baris 2. Kemudian tiap type-nya semuanya numerik. Desimal kita ganti 0 semua. Kemudian untuk rasa, ini labelnya kita ganti rasa pasta gigi. Kemudian untuk value, silakan diklik value. Nah, kemudian akan muncul kolom seperti ini. Kemudian ketikkan 1 untuk strawberry, lalu tambahkan add. Dan 2 untuk vanilla, lalu tambahkan, dan seterusnya. Sampai terakhir. Measure-nya untuk rasa kita buat nominal. Kemudian untuk yang frekuensi, untuk value-nya none ya. Untuk measure-nya ordinal. Pada data view di sini untuk rasa dia kan ada nomor 1. Nah, ini artinya nomor 1, ini artinya rasa strawberry. Jadi untuk frekuensinya, jadi kita bisa isi frekuensi untuk strawberry berapa. Kemudian 2, ini artinya vanilla. Jadi vanilla berapa? Karena di data view ini tidak dikenal huruf. Jadi kita harus menginterpretasikan huruf ini ke dalam angka. Makanya tadi untuk value kita mengisi strawberry 1, vanilla 2, dan seterusnya. Kemudian kita langsung ke klik data. Kemudian kita weight cases. Aktifkan weight cases by. Kemudian pindahkan variabel frekuensi ke kotak frekuensi variables. Kemudian klik OK. Oke, kita langsung analyze non-parametric test. Kemudian chi-square. Lalu pindahkan rasa pasta gigi ke kotak test variable list, karena ini akan diuji. Kemudian pada bagian option, kita klik. Aktifkan descriptive dan exclude cases test by test. Ini kita aktifkan, kemudian continue. Karena pada kasus ini adalah untuk frekuensi harapan sama, yaitu 40 yang tadi di hipotesis, maka pada expected value aktifkan all categories equal. Lalu klik OK. Ini adalah hasil dari output SPSS. Yang dilihat adalah pada tabel tes statistik. Di sini ada nilai signifikan yaitu 0,001. Untuk keputusannya sama dengan sebelum-sebelumnya. Apabila kurang dari alfa maka H0 ditolak. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa preferensi konsumen terhadap 5 rasa pasta gigi tidak sama. Saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan dan bisa bermanfaat juga, baik nanti untuk penelitian atau sebagai pengetahuan baru di bidang statistika dan pengujian teknik-teknik statistika baik secara parametris maupun non-parametris. Terima kasih dan semoga bermanfaat.